Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim Al-Imam Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah taala memberikan berkah kepada kita dengan berkat beliau, dan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan berkat majelis yang kita hadiri ini. Kita doakan guru kita Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar senantiasa diberikan afiat dan kesehatan, panjang umur. Juga putra beliau Al-Habib Ali dan seluruh guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin, hadirat. InsyaAllah Allah Ta'ala menjadikan keberkahan bagi kita sekalian. Dan di penghujung tahun daripada tahun Masehi ini, Allah Subhanahu wa taala tutup tahun ini dengan kebaikan, dan Allah taala mengawali insyaallah tahun yang akan datang dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara pembuka dan penutup tahun diisi dengan kebaikan hingga kita diampuni oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan tadi bahwasanya oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sebagaimana dibacakan oleh Habib Ali dalam kitab Nasihat Diniyah, hal-hal yang berkenaan tentang sedekah tatawwu', sedekah yang sunnah. Sedekah tersebut adalah sebuah keharusan, adalah sebuah amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersedekah, sesungguhnya yang kita tolong bukan Allah, yang kita tolong pada hakikatnya bukan orang lain. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Tidaklah kalian menginfakkan suatu kebaikan maka semata-mata itu semua untuk diri kalian sendiri, untuk diri kita sendiri. Sebab dengan sedekah kita selamat dari bala, dengan sedekah harta kita tersucikan dari kotoran dan dari penyakit. Dengan kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan dan pintu rezeki jauh lebih banyak lagi. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya sebagaimana dalam Nasihat Diniyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terbit matahari pada pagi hari melainkan ala jambaiha malakan. Di sisi kanan kiri matahari tersebut didampingi dua malaikat. Ketika matahari terbit di suatu wilayah, itu malaikat turut mendampingi terbitnya matahari di wilayah tersebut. Kemudian kedua malaikat itu masing-masing berdoa waktu terbit matahari. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, yang berinfak pada hari ini berikan gantinya bagi dia. Malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, yang pelit, yang gak mau ngeluarin sedekah nih hari, jadikan hartanya dia ludes, katanya malaikat. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad setelah beliau menyebutkan hadis ini, dia berkata, Gultu, saya berkata, Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad berkata, wa du'aul malak mustajab, doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pesan kepada istri-istrinya. Nabi Muhammad bilang kepada mereka, menyuruh mereka untuk berinfak dari rezeki yang mereka punya. Terus Rasulullah berkata, wala tuki fayuka alaiki, jangan engkau menyumbat saluran rezeki ke orang. Jangan engkau tidak mau mengeluarkan apa yang engkau punya. Kalau engkau sumbat, rezeki yang akan Allah Ta'ala curahkan kepada engkau juga disumbat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kucurkan, yang dari atas akan mengucur kepada kita sekalian. Sehingga disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la yang busul mal min sadaqah, harta gak bakalan berkurang gara-gara disedekahkan. Harta kalau kita belanjain berkurang, kita makan berkurang. Harta apabila kita beli ini beli itu berkurang. Tapi untuk sedekah nggak bakalan berkurang itu harta. Rasulullah SAW kalau ngomong bukan dari hawa nafsu, bukan ada kepentingan pribadi, tapi semata-mata wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa
wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad bilang bal yazdad, bahkan bertambah harta tersebut. Kemudian harta yang diinfakkan disebutkan bahwasanya itu menolak bala yang akan datang. Ketika kita bersedekah, itu bala yang akan turun di hari tersebut nggak jadi datang. Sehingga dianjurkan, disunahkan kita bersedekah di pagi hari, di awal-awal. Masih gelap kita bersedekah. Masih pagi kita bersedekah, buruan, percepat, jangan ditunda-tunda ketika mengeluarkan sedekah. Rasulullah bilang dalam hadis, badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Bersegeralah di dalam bersedekah dari pagi hari, di awal hari bersedekah. Sebab bala yang akan datang di hari tersebut, dia tidak akan melangkahi sedekah. Kalau sedekah udah datang, udah dikeluarin, itu bala yang mau datang nggak jadi datang, mundur. Cari hari yang lain, cari waktu yang lain. Keduluan lagi sama sedekah, dia cari waktu yang lain lagi. Wahakadha. Dan kita manusia selama hidup di muka bumi ini, urbatun lil afat. Kita adalah sasaran dari bala, musibah, bencana, kesulitan, penyakit. Ini kita hidup di dunia sasaran dari itu semua. Kita adalah target dari bala. Kita adalah target dari musibah, target dari penyakit. Ada aja, entar sakit, entar musibah, entar banjir, entar gempa, entar kebakaran, macam-macam. Kita target. Bagaimana solusinya? Rasul udah ngasih jalan. Buruan sedekah setiap pagi, sebab bala tidak melangkahi sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu ada Imam Wadil Ahqaf, Al-Mufti, Al-Allamah, Al-Habib Umar bin Saggaf Al-Saggaf. Ada Al-Habib Umar bin Saggaf Al-Saggaf, itu tiap pagi dia udah keluar dari rumah tuh sebelum subuh, tapi dia udah siapin sebelum subuh dia keluar. Dia udah sebelum subuh keluar ke masjid tahajud, tapi sebelumnya itu dia udah siapkan sedekah. Entah itu makanan, entah itu beras, entah itu gandum, dia udah siapkan sedekah. Dia pesan sama orang rumah, nanti begitu habis subuh langsung keluarkan, langsung sedekahkan. Saya di masjid, baru balik entar habis isyraq, untuk mencari fadilah dalam beribadat kepada Allah di waktu-waktu mulia itu. Selalu tiap hari udah ada sedekah yang udah dia siapkan, dan dia udah pesan-pesan kepada orang rumah. Sehingga ketika di hari tersebut dia udah siapkan sedekah, pada suatu hari dia udah di masjid, tahu-tahu pas waktu duha, habis sholat duha di situ, habis isyraq, datang orang rumah ngasih tahu kepada dia, kirim utusan, bilang, ya Habib suruh pulang cepetan. Kenapa? Anaknya Habib jatuh, tangannya patah. Begitu dikabarin begitu, baru Umar bin Saggaf bilang, kasih tahu sama orang rumah, pasti sedekah belum dikeluarin. Suruh keluarin cepetan sebelum datang bala yang lebih dahsyat. Langsung kasih tahu. Begitu Umar bin Saggaf pulang, nih karena kalian belum keluarin sedekah bang, kan? Bilang betul, kita lupa, lalai daripada bersedekah di pagi hari. Nah itu dia. Kalau seandainya sedekah udah dikeluarkan, nggak bakalan datang tuh bala. Jadi kalau kita datang bala, jangan buru-buru nyalain orang. Introspeksi diri kita, apa yang terjadi dengan kita. Sisi apa yang kita lalaikan dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, kullu sulama alaihi sadaqah. Setiap pagi hari itu anak Adam tiap pagi itu dia harus bayar upah persendian. Kita dikasih sendi kan, dikasih nikmat banyak sama Allah Ta'ala, itu nggak gratis, ada upahnya, ada sewanya. Orang punya toko, bayar sewa tokonya. Orang punya rumah, dia sewa, bayar sewa rumahnya. Begitu juga tubuh kita ini sewaan dari Allah Ta'ala, bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Ini sewaan Allah Ta'ala titipkan kepada kita, lu pakai deh tuh tubuh. Dan diatur, tapi dipakai mata jangan dilihat yang ini, yang haram nggak boleh dilihat. Ini milik Allah tubuh, makanya diatur. Allah berhak mengatur kita, sebab kita milik Allah. Tubuh kita milik Allah, mata kita, telinga kita milik Allah. Diatur, tangan jangan nyentuh yang haram, kaki jangan dipakai ke tempat yang haram. Kemudian juga mata jangan dipakai untuk melihat yang haram, telinga pun demikian, lidah pun juga jangan keluarin kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang haram. Diatur, sebab semuanya milik Allah. Ini kita nyewa sama Allah Ta'ala, pinjaman dari Allah. Nah tiap hari kita mesti bayar sewanya juga.
Apa sewanya itu? Setiap hari, tiap persendian harus disedekahkan. Sendi manusia ada berapa? 360 sendi. Itu harus disedekahkan. Masya Allah, kalau tiap sendi 10.000, Masya Allah, ada berapa tuh? Nah, kita kalau ngobatin persendian kita habis berapa juta ke dokter? Wah, ini bayangin 360 persendian. Semuanya mesti kita bayar sewanya tiap hari. Tapi Nabi Muhammad ngasih solusi, kullu tasbihatin sadaqah. Tiap kali ucapan subhanallah, satu sedekah. Tiap kali ucapan alhamdulillah, sedekah. Allahu Akbar, satu lagi sedekah. La ilaha illallah, satu kali sedekah. Ngebantu orang, bawain barang, sedekah. Bantu orang, dulu orang kan tuh naik kuda tuh atau naik unta, bantu naikin dia ke untanya, sedekah. Ngangkatin barangnya ke untanya, sedekah. Amar ma'ruf, sedekah. Nahi mungkar, sedekah. Masya Allah. Tapi kalau kita mau bikin kertas checklist, ini udah 1, 2, 3, 4, 200, 300, kan repot tiap hari. Nabi ngajarin, wa yujzi'u dzalika kullahu raka'atan yarka'uhuma minad duha. 2 rakaat yang kita kerjakan di waktu duha, sunnah duha 2 rakaat, itu menebus itu semuanya. Tapi jangan mentang-mentang dia udah sholat duha terus nggak mau sedekah sama sekali. Saya tasbih aja dah, sedekahnya dah. Begitu. Kalau dia nggak punya apa-apa ya silakan. Tapi kalau dia punya harta, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari bala, agar selamat dari musibah. Orang dulu kata Al-Habib Ali ini dia bilang, orang sekarang kalau dia lagi dapat musibah, bisnisnya nggak jalan, tokonya nggak laku, dagangannya belum laris, makin sulit ekonominya, makin dia pelit. Tuh orang sekarang kayak begitu. Lu lagi datang bala, saya lagi kesusahan, saya nggak sedekah dulu, udah bulan ini saya lagi susah. Makin dia dapat bala, makin pelit. La haula wala quwwata illa billah. Mestinya makin dapat ujian, makin dia kembali kepada Allah Taala. Wah, orang dulu semakin dia dapat bala, semakin dia dermawan, semakin dia berinfak, semakin dia bersedekah. Sampai disebutkan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi, gurunya Habib Ali Kuitang, itu waktu terjadi paceklik di kota Sewun di Hadramut, itu dilanda paceklik, tidak ada makanan, maka dia yang menjamin nafkah satu kota Sewun selama 3 bulan berturut-turut, dia ngasih makan buat mereka selama 3 bulan berturut-turut. Radhiyallahu anhu wa arda. Nah kita, ini harga lagi naik, bensin lagi naik, minyak lagi naik, cabai lagi naik, jadi saya nggak keluar duit dulu. Sekarang lah harusnya makin kita bersedekah. Itu yang nurunin harga, itu yang memberikan kemudahan dan kelancaran dalam rezeki kita. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersedekah, infaknya Nabi Muhammad itu jangan ditanya. Sampai Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih itu beliau mengatakan, wa fis sakha ka'annahu al-bahru az-zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dzul iyali. Dalam kedermawanan Nabi itu bagaikan angin yang berhembus terus menerus. Angin kalau berhembus tuh, kita AC bayar gak? AC kan bayar. Mahal lah bayarnya? Mahal. Buat mendinginkan sebuah ruangan yang kecil mahal. Buat mendinginkan mall, waduh, sampai ratusan juta listriknya. Nah ini sekarang untuk mendinginkan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala kirim angin. Ada hitung-hitungannya enggak? Subhanallah, gratis, kita nggak mesti bayar. Wa Nabi Muhammad di dalam berinfak diibaratkan oleh sahabat karihil mursalah, bagaikan angin yang berhembus, nggak pakai hitung-hitungan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau bilang bahwasanya tuh hartawan, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya raya, itu mereka itu rugi, menyesal besok di hari kiamat. Illa man gala hakada wa hakada. Apa itu? Kecuali mereka yang kalau dia memberi, nih ambil, udah nggak ada hitung-hitungan lagi. Dia berinfak sana, berinfak sini. Dia berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri dia nggak tahu apa yang diinfakkan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Alhasil, itu bala akan menambah rezeki kita jadi banyak. Bala akan menjauhkan kita dari sedekah menjauhkan kita dari bala dan musibah.
Sedekah menjauhkan kita dari bala musibah, memperbanyak rezeki bagi kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta kita di dalam berinfak, di dalam bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita sekalian. Ini hari ini yang belum pada sedekah, ayo sedekah. Tiap hari sedekah, hatta sedikit. Setiap hari sedekah, dari pagi kita bersedekah. Itu terakhir ada satu kisah, ada satu perempuan. Dia tiap hari selalu bersedekah. Alhasil meninggal dunia. Tukang mandiin. Mulai dari awal mandiin sampai selesai dimandikan, senyum lebar wanita tersebut. Sampai akhirnya dikafankan, masih senyum, ditutup kafannya dalam keadaan tersenyum. Si ibu tukang mandiin heran, kenapa wanita ini senyum kayak ketawa lebar, ada apa? Saya penasaran, ya Rob, saya pengen tahu kenapa dia. Maka malam harinya si tukang mandiin memimpikan orang yang meninggal tadi, yang dia mandikan. Maka dia bertanya, saya mau tanya, kenapa sejak awal tuh dari engkau wafat sampai engkau dimandikan, selesai dimandikan, dikafankan, ditutup kafan, senyum lebar seperti orang tertawa, ada apa? Dikasih tahu oleh tuh ibu, saya dulu tuh tiap pagi selalu sedekah, nggak pernah luput. Ada makanan, ada apa, selalu saya sedekahkan setiap hari di pagi hari, rutin. Itu rutin saya sedekah di pagi hari. Satu hari, entah mungkin itu hari ketika itu sedang hujan atau orang lagi nggak ada, lagi kosong, saya mau sedekah, nggak ada orang. Ini udah jamnya saya sedekah, saya bingung, saya mau sedekah ke siapa? Ini makanan udah saya siapkan, akhirnya nggak ada siapa-siapa kecuali keledai. Saya berikan sedekah saya kepada keledai. Udah dah, daripada kebuang, saya mau sedekah nggak ada siapa-siapa, ya udah dah, niat saya kasih ke keledai. Dan itu sedekah nggak pernah saya anggap, ya ini sih nggak ada pahalanya, menurut saya begitu. Tapi begitu saya meninggal dunia, pahala yang pertama menyambut saya, pahala sedekah saya kepada keledai. Begitu. Pahala sedekah pada yang lain ada, tapi Allah Ta'ala mau nunjukin, hatta sedekah kepada keledai, pahalanya nggak hilang. Apalagi sedekah kepada orang, apalagi sedekah kepada manusia. Tahu kan di Sahih Bukhari itu perempuan yang diampunin dosanya oleh Allah Ta'ala gara-gara dia memberikan minum kepada seekor anjing yang lagi kehausan. Wah, kata. Nah karena itu ayo kita berinfak, kita bersedekah. Ya anfik wala takhsha min dzil arsy iglala. Berinfak, jangan takut miskin. Allah Ta'ala bakal gantikan semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allahumma ya man wafaqa lil khair wa anahum alaihi wa fitna lil khair wa anna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna min asarin nas bi hadzal syahr bi atayak wa hadayak wa rahmatik wa riayatik wa inayatik wa barakatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu